budaya. Salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Ilasiatul Akliyah. Saya Siti Nisol Pamidah. Di sini kita mau menceritakan tentang body shaming, Self love dan self acceptance. Oke, mungkin kita di sini mau ngobrolin dulu tentang body shamingnya ya. Oke, siap. Menurut kamu sendiri body shaming itu apa? Menurut saya ya, body shaming itu menjelek-jelekan penampilan fisik seseorang. Bener banget. Body shaming itu menjelekkan salah satu karakter fisik dari tubuh seseorang, entah itu penampilan, bentuk tubuh, bentuk muka, riasan, ataupun lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan sama body, Baik ya. semuanya keseluruhan. Oke. Terus kan body shaming itu bukan kayaknya kalau sekarang udah dianggap kayak hal biasa ya, sering banget dijadiin lelucon juga. Iya. Bahkan di tongkrongan kita pun rasanya sering banget tuh kayak gitu. Tapi sebenarnya itu tuh nggak ada lucunya. Iya, nggak ada lucunya. Itu tuh pasti apa ya? Gak enak banget Iya. kalau orangnya yang ngerasain itu nggak enak banget sih. Iya. Mungkin cuma dianya aja yang nganggep itu lucu. Kamu sendiri nih pernah nggak ngalamin yang namanya body shaming, entah itu di media sosial atau di kehidupan nyata? Kalau di media sosial sih ya, karena followersnya sedikit, tidak seperti artis-artis, jadi yang komentar juga kan gak ada, ya adalah 1-2, cuman Teman-teman deket lah ya. teman-teman deket doang sih. Jadi alhamdulillah nggak ngalamin yang namanya body shaming. Tapi kalau kehidupan nyata, kalau di pas masa-masa kecil, rata-rata masa kecil ya, kalau body shaming ya, saya kan dulu kurus kayak biting, sampai temen-temen pada ngejauhin saya. Jadi kalau SD tuh geng-gengan lah ya kalau SD tuh. Jadi karena saya terlalu kurus dan mereka bilang saya kayak kayak biting gitu. kayak biting ya gitu. Kamu tuh kurus kayak biting, katanya begitu kan. Ya udahlah, gak apa-apa. Terus sampai saya dijauhin. Jadi Karena kurus tuh dijauhin. Iya, karena hal sepele lah, karena saya kurus. Bagaimana lagi? Karena namanya anak-anak kan gitu. Jadi ya mungkin itu sih pengalaman saya. Kalau saya pribadi sih ya, untuk media sosial, karena saya itu tipe orang yang jarang banget nge-share apapun itu di media sosial. Berhubung juga kalau ngomongin followers pasti jauh lah ya. Saya kan orangnya jarang banget main yang namanya media sosial. Iya. Kalau di kehidupan nyata, kayaknya dari dulu, bukan kayaknya sih, emang iya, dari SD pun saya udah dapat body shaming. Karena memang bentuk tubuh saya yang dari dulu udah gede. Iya. Saya dari dulu bongsor banget. Terus selain itu hitam gede, bongsor gitu, terus keriting. Iya. Jadi itu tuh temen-temen tuh sering banget ngomong kayak, ih kayak domba, ih apalah, ih inilah. Atau bahkan tetangga saya pun ada yang pernah bilang, ih Neng, kalau kamu kayak gini terus nanti gak akan ada yang mau sama kamu. Padahal itu posisinya saya masih SD, masih kecil maksudnya kan. Iya. Dan itu tuh emang iya, saya tahu itu candaan, tapi itu kesel banget, benar-benar ngena sampai sekarang. Iya. Jadi tiap misalkan Idul Fitri pun saya ketemu sama tetangga saya itu, ya udah salaman, ya udah gitu aja. Gitu sih sebenarnya. Bahkan sampai sekarang pun masih ngalamin, tapi ya udahlah ya. Jadi membekas ya. Membekas Candaan itu banget. membekas sampai sekarang, apalagi kan waktu kecil itu waktu memorinya belum penuh dengan apa-apa, jadi membekas sampai sekarang, apalagi dengan body shaming itu ya. Betul banget. Terus ngomongin body shaming nih, pernah nggak kamu depresi gara-gara ini? Gara-gara ada yang body shaming ke kamu, efeknya ke kamu tuh apa? Kalau kan tadi waktu kecil ya, yang body shaming waktu kecil,
efeknya ke aku itu ya efeknya itu dijauhin sama teman-teman. Jadi saya gak punya teman, cuman ada sih satu teman yang benar-benar sama juga sih, dia juga ngalamin body shaming. Jadi sama-sama saling memperkuat lah ya. saling memperkuat. Jadi dua orang itu aku sama dia benar-benar korban body shaming. Jadi ya karena korban body shaming jadi kita berteman. Jadi tidak masuk ke gengnya mereka. Ya kalau teman saya itu karena gendut. Terus saya yang kurusnya itu lah ya. jadi saling melengkapi. Sebenarnya body shaming itu hampir sama kayak bully nggak sih? Iya, hampir satu dua sama bully. Nggak ada 11-12 lah ya, nggak Iya, ada bedanya. Maksudnya nggak ada bedanya. itu tuh bikin orang yang kena bulian, kena body shaming itu tuh jadi ngedown banget, percaya diri hilang. Iya. Bahkan ada kan banyak banget yang sampai depresi, sampai ada yang benar-benar mati-matian buat diet biar bisa kurus. Ya, bener, Padahal betul sebenarnya masalah kurus, gendut itu tuh gen. Iya. Dan kalau misalkan banyaklah cara buat ngasih tahu yang baik, dibungkus dengan kata-kata yang lebih enak didengar, nggak asal jeplok gitu aja kan. Kalau misalkan asal jeplok itu kan ke kitanya juga gak enak kan ya. Iya, betul. Terus cara kamu keluar dari dari keterpurukan kamu karena kena body shaming itu gimana? Itulah pas masuk SMP itu tidak ngalamin body shaming lagi karena udah mulai dewasa lah pemikirannya, jadi nggak langsung ngomong tuh kamu tuh kurus, kamu tuh ini, jadi nggak langsung itu. Jadi mereka itu bisa menyerap atau menyaring dulu omongannya sebelum mereka ngomong. Dan kamu Jadi, juga banyak banget perubahan ya, ya. beda dari Ya. yang kamu kecil sampai sekarang tuh pasti ada bedanya Ya. kan. Itu tuh tahap per tahapnya tuh gimana? Kamu apa keinginan diri sendiri, aku tuh harus kayak gini, aku harus gini biar enggak gini, atau gimana? Atau karena ada omongan orang bilang gini, aku harus berubah, orang-orang pengen aku kayak gini, jadi kamu ngelakuin itu atau gimana? Betul sekali. Orang-orang ngomong gitu ke aku, karena omongan orang, jadi saya berubah. Saya berubahnya itu dengan cara berprestasi, dengan bisa membanggakan dan bisa menyombongkan kalau bahasa kasarnya mah ya. Saya benar-benar giat pas waktu itu tuh, benar-benar giat belajar. Nah di sana saya sampai menggeluti, sampai meminati cabang olahraga tenis meja. Nah biasanya kan kalau di sekolah SMP gitu kan suka ada perlombaan antar sekolah ya, antar sekolah. Nah di sana pas kelas 1 saya ikutan lomba, tapi juaranya itu masih juara 3, gak apa-apa lah. Sebagai motivasi Udah untuk keren nanti. banget tuh, juara 3 tuh udah keren banget sebenarnya. Ya makasih lah. Terus pas kelas 2 saya benar-benar berlatih secara serius. Kan saya gak mau nih di juara 3 terus nih ya. Nah pas kelas 2 saya alhamdulillah naik tingkat, jadi juara 2. Termotivasi banget tuh ya. Termotivasi banget dengan saya nggak bisa nih di juara ini, saya harus lebih tinggi, harus di juara 1. Motivasi saya harus juara 1. Nah pas kelas 3 itu benar-benar menggebu-gebu, latihannya juga benar-benar saya pengen juara 1. Ke pelatih saya juga bilang, Pak saya ingin juara 1, saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa, bahwa saya itu benar-benar berprestasi. Semangat banget ya. Semangat banget. Bahwa saya itu ingin membuktikan ke semua orang saya itu bisa, saya itu berprestasi, saya itu berubah. Nah, lanjut beranjak, udah keluar, udah lulus pas SMK. Terus saya masuk SMK,
kefarmasian. Tadi lulus SMP berarti ya? Iya, tadi salah ngomong tadi, lulus SMP. Ya, salah tadi, sorry. Tadi lulus SMP. Nah, saya masuk ke sekolah kesehatan. Nah, saya masuk ke bagian farmasinya. Nah, di sana kan orang-orangnya itu gimana ya, pandai merawat tubuh. Iya, sedangkan saya tentang tubuh, tentang penampilan fisik atau tentang muka lah ya, tentang wajah itu benar-benar kalau SMP mah bodo amat lah ya, bodo amat tentang penampilan fisik. Nah, dari situ saya mulai merawat diri, mulai kenal skincare, kenal apa sih klinik-klinik kecantikan. Nah, di situ saya mulai mencoba tentang skincare, tentang perubahan ya, meskipun perubahannya sedikit, soalnya kan dulu itu sering gonta-ganti skincare, produknya gonta-ganti ya. Gitu, sehingga mengakibatkan kulit wajah saya itu berjerawat parah, terus kan muka saya berminyak ya. Nah, saya coba ke salah satu klinik kecantikan. Nah, pas saya pakai krimnya itu gak tahu kebanyakan, gak tahu kenapa kan kulit saya hitam, berjerawat, terus berminyak juga ya. Nah, pas pakai krimnya itu kayak berminyak banget. Pas ke sekolah itu secara tidak langsung ada yang ngomong gini, "Lat, muka kamu kenapa minyak semua itu?" Langsung aku teh langsung ke kelas, langsung ngelapin muka semua. Nyebelin ya itu. Iya, nyebelin. Saya benar-benar langsung gak pede, langsung dihapus semua itu krimnya. Soalnya kata teman aku bilang itu mukanya berminyak parah. Sampai-sampai ada guru yang nyamperin, "Emang pakai apa? Kenapa bisa gini?" Langsung ditanya sama guru. Gurunya juga langsung bertindak langsung karena tahu saya ada yang ngomong begitu. Jadi karena tahu saya gak pede dan langsung pergi ke kelas, jadi si gurunya itu menenangkan saya, "Gak apa-apa, percobaan, gak apa-apa, jangan dengerin orang-orang." Pokoknya guru itu langsung memotivasi saya. Baik banget ya gurunya ya. Makasih, Ibu. Kalau ibu yang lagi di rumah, makasih katanya. Udah sih pengalaman itu ya udah. Setelah itu saya ganti lagi krim, sehingga menemukan krim-krim yang cocok. Ini bukan mau endorse ya, Ya. tapi ini lagi berbicara tentang dulu waktu perjalanan skincare-nya Ilat. Oke. Udah sampai sekarang alhamdulillah muka saya glowing. Astagfirullah, Halo, jangan temennya sombong. Ilat. Jangan sombong ya, jangan sombong. Kalau temennya Ilat yang dulu bilang mukanya penuh minyak, bisa dilihat sekarang Ilatnya. Oke, sekarang bagian Teh Ulpah, bagaimana perjalanan Teteh selama Bisa jadi sekian tahun self ini? love gini ya. Ya, Sebenarnya sekarang pun masih dalam proses ya. ya. Karena dari dulu tuh setiap gini deh, manusia kan punya dua sisi, ada sisi lemahnya dan ada sisi kuatnya. Waktu itu pas sering banget kena body shaming tuh bener-bener down banget, percaya diri hilang. Betul sekali. Pokoknya sampai nangis tuh waktu itu. Tapi karena aku ngerasa nih punya suatu kekuatan yang bisa bikin orang-orang yang body shaming ke aku itu diem, nggak ngomong lagi. Itu tuh waktu itu aku memperkuat apa yang aku punya. Waktu itu kebetulan banget aku ikutan organisasi, terus ngebanyakin temen, ikutan lomba-lomba. Itu tuh bikin percaya diri aku naik sebenarnya. Iya. Seketika itu langsung aku tuh merasa pede banget, kemanapun aku pede, meskipun dengan penampilannya apa adanya ya.
Tapi membawa organisasi. tapi terlepas dari itu pede banget nih. Nah, seiring berjalannya waktu organisasi lanjut, Ya. terus lomba-lomba lanjut, dikenal banyak orang juga. Waktu itu benar-benar dikenal banyak orang loh ya, bukan sombong atau gimana, tapi emang pada saat itu benar-benar dikenal banget. Iya, Masuk ke kuliah itu tuh masih belum masih yang body shaming masih banyak, tapi itu di belakang. Karena pada dasarnya orang yang dalam artian punya jabatan itu kalau diomongin pasti di belakang. Mereka gak pernah berani buat ngomong langsung. Ngalamin banget ya. Itu ngalamin banget, benar-benar ngalamin. Masuk ke kuliah, di kuliah tuh segala sesuatunya beda. Dari mulai cara berpakaian, terus penampilan. Dulu kan aku SMK nih. Kalau di SMK itu masalah penampilan itu nomor kesekian sebenarnya. Jadi masuk ke kuliah itu benar-benar asing banget, percaya diri aku hilang banget. Karena penampilannya yang beda juga. Benar. Dan aku mengulang apa yang aku lakukan dulu. Aku mulai ikut organisasi lagi, ikut lomba-lomba lagi. Aku pikir itu cukup. Jadi jalan pintasnya itu mas ke organisasi ya? Aku memperkuat apa yang aku punya. Dan aku pikir itu cukup. Ternyata itu nggak cukup sama sekali. Di satu titik aku sampai ke titik terlemahnya aku di situ. Organisasi aku gagal, bukan dalam artian gagal gimana ya, tapi aku merasa aku tuh sampah banget waktu itu. Benar-benar sampah karena apa yang aku pegang nggak seperti yang aku harapkan. Di sana aku nangis, aku 2 hari nangis sampai nggak ada teman. Benar-benar apa ya, mereka tuh benar-benar nggak punya teman waktu itu buat berbagi. Karena pada dasarnya aku kalau punya masalah selalu dipendam sendiri. Aku sampai yang biasanya dipendam, aku sampai telepon teman aku bilang aku gini, aku berasa sampah banget waktu itu. Sampai pada akhirnya beres organisasi itu tuh aku makin merasa kecil banget, merasa udah mas sekarang aku gak punya apa-apa, gak jadi apa-apa. Dan penampilan aku masih gini-gini aja, belum ada perubahan apapun. Terus ya pokoknya aku tuh sempat benci sama diri sendiri sebenarnya. Habis itu ternyata apa kekuatan yang aku punya ini kan runtuh nih. Dan aku masih punya, karena kekuatan aku runtuh, terus aku punya kelemahan yang belum aku perkuat sama sekali. Jadi semuanya hilang, semuanya benar-benar ngerasa sampah banget waktu itu. Karena si kekurangan aku ini gak aku perkuat, terus kekuatan aku ini juga runtuh. Di situ aku mulai mikir, kenapa aku kayak gini, kenapa aku terlalu apa ya, dalam artian tuh menyombongkan kekuatan yang aku punya tanpa mikirin kelemahan aku. Harusnya kan kalau aku misalkan mau memperkuat kekuatan aku, kelemahan aku pun aku perkuat. Supaya nanti di suatu saat tuh jatuhnya nggak bareng-bareng jatuh. Betul. Ada nggak sih niatan untuk memperkuat kelemahan kamu? Ini tuh sedang dalam proses sebenarnya ya. Sebenarnya aku tapi mulai. Ada niatan nggak sih? Ada. Dari sini tuh aku mulai. Oh iya, aku tuh kayak gini. Kalau aku tetap kayak gini, kalau aku tetap ngandelin kekuatan aku yang aku punya, suatu saat pasti bakal jatuh kapanpun itu kan. Iya. Betul sekali. Dan aku rasa si kelemahan aku yang bikin aku nggak percaya diri ini harus dipupuk balik. Semangat. Dan mulai dari sana aku mulai tanya-tanya sama teman aku. Nggak tahu kenapa aku tuh pengen banget memperbaiki diri. Dalam artian dulu tuh aku benar-benar apa ya, kalau bisa dibilang banyak banget yang bilang aku bapuk sebenarnya dari STM. Dan aku mulai dari sana, aku mulai olahraga. Meskipun sekarang mulai malas-malasan lagi ya. Tapi ya karena banyak tugas jadi olahraga pun malas ya. Nah, setidaknya sedikit demi sedikit mulai apa ya, percaya sama diri sendiri. Kalau perubahan itu pasti mulai dari olahraga, entah makan makanan yang sehat, mulai merawat diri meskipun sedikit-sedikit ya. Karena sekarang masih proses. Ya, kita tunggu beberapa tahun ke depan, semoga semangat aku nggak luntur. Amin. Ya, gitu mungkin. Sebenarnya proses kita tuh sama. Sama. Kita tuh memperkuat apa yang kita punya.
dan kelemahan kita ditinggalin gitu aja Ya, sebenarnya. betul. Sebenarnya coba mulai dari Ila tadi, dia memperkuat di bidang olahraganya, Iya. tapi dia ngebiarin si kelemahan dia itu terus berkembang gitu aja. Bukan berkembang sih, diem di situ. Iya. Kalau misalkan kita lari nih, kita tuh ngajak larinya kekuatan kita aja, sementara si kelemahan kita dia biarin di belakang. Biarin aja. Betul sih. Bener kan? Benar Iya. banget. Benar. Dan itu tuh nggak boleh sebenarnya teman-teman. Malah takutnya nanti pas jatuh bener-bener jatuh, gak enak banget itu tuh. Iya. Jadi harus sama-sama kelemahan harus kuat, terus Kelemahannya itu di apa ya? Harus dibangkitkan. jadi Harus dipupuk, diasah biar si kelemahan itu jadi kekuatan kita juga. Iya benar. Jadi jangan ikutin kita. Tapi ambil yang baiknya aja Ya, sih sebenarnya. ambil yang baik-baiknya aja, Positifnya. yang positifnya aja. Yang jelek-jeleknya tolong jangan Jangan diambil, pokoknya yang jeleknya nggak usah diambil, yang baiknya aja. Dan sebenarnya nih ya teman-teman, apa ya istilahnya ya? Oh iya kan, teman-teman aku nih banyaknya mereka tuh selalu ngobrolin tentang gemuk sama langsing. Iya. Perlu kalian tahu, ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. Kayak gen, kalau misalkan gen kalian itu udah dalam artian Udah keturunannya begitu, Iya. ya gitu. Kalian tuh tinggal memperbaiki diri. Kayak misalkan nih, aku ngerasa udah gede banget, sampai jalan pun aku ngos-ngosan. Nah itu baru harus diperbaiki. Jangan gak apa-apa dah, aku mah udah love myself. Nggak gitu ya kawan-kawan. Harus diperbaiki dengan cara makan makanan yang sehat, olahraga juga harus ya, itu harus ya. Jangan sampai lelah di kita tuh. Meskipun katanya self love kan, jadi harus benar-benar olahraga juga harus rutin, terus makan makanan juga harus sehat juga. Jadi jangan terlalu terobsesi dengan self love. Aku mah udah cinta diri sendiri, udah gini aja. Nggak gitu konsepnya. Kalau kalian emang cinta sama diri kalian sendiri, kalian harus sehat. Jangan karena gak apa-apa deh, aku mah cinta sama diri sendiri, mau makan ciki, mau makan apa juga bebas. Karena aku nggak gitu. Nanti jatuhnya di akhir itu bakal menyesal. Itu tuh bukan cinta sama diri sendiri, itu mah ngemanjain diri sendiri juga, itu terlalu berlebihan sebenarnya. Memanjain diri sendiri boleh, tapi dalam artian yang berdasarkan porsi. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu bukan sayang sama diri sendiri, itu malah merusak diri sendiri, Menyakiti diri sendiri lah, bener banget, malah membunuh diri sendiri. Nah itu, kalian harus menerima diri kalian sendiri, harus cinta sama diri kalian sendiri. Tapi di samping itu juga kalian harus memperbaiki diri kalian supaya lebih baik, supaya berkembang. Agar dalam artian orang-orang yang ngebully kalian itu anggap sebagai tabungan nanti kalian, buat kalian nunjukin sama mereka kalau kalian bisa lebih baik dari itu. Iya. Udah? Mungkin cukup sekian ngobrol kali ini ya. Mungkin agak tadi muter-muter ya ngobrol kita, tapi semoga ketangkep lah ya sama kalian yang nonton di rumah. Dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.